Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat semua? Amin, semua sehat ya. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sekarang temennya ditengok apakah ada yang belum hadir atau sakit mungkin. Kalau ada yang sakit, mari kita doakan. Semoga lekas membaik keadaannya. Ada yang tidak hadir? Tidak ya? Alhamdulillah, kelas ini bagus. Selanjutnya, kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Bagus, kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 3. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman jenis usaha di lingkungan sekitar. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat di Indonesia. Silahkan bukunya dibuka dulu, anak-anak. Sudah siap pembelajaran pada hari ini? Kalau sudah, mari kita mulai. Dibuka bukunya, halaman 36. Ayo disiapkan dulu bukunya. Sudah dibuka bukunya halaman 36. Sekarang kita mulai belajar bersama-sama, yaitu tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Di situ ada bacaan. Bisa dibaca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca dan memahami. Silahkan. Baik anak-anak, sudah selesai ya waktu untuk membacanya. Sekarang kita belajar bersama tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian itu biasanya lahannya terbatas, cuma di persawahan dan tegalan. Ibu ada contoh gambarnya di sini ya. Tolong diperhatikan gambarnya. Bisa dilihat kan? Di sini terlihat dua orang petani sedang memetik hasil pertaniannya. Gambar yang kedua bisa dilihat. Selanjutnya, usaha perdagangan. Contohnya, pedagang keliling, pedagang kaki lima, mempunyai warung atau toko kelontong. Itu juga ada yang di rumahnya punya warung atau toko kelontong. Itu termasuk ke usaha perdagangan ya anak-anak. Ibu juga ada gambarnya. Seperti ini ya gambarnya. Ini mungkin interaksi yang terjadi saat ibu-ibu rumah tangga berbelanja di pasar. Yang kedua bisa dilihat, mungkin itu adiknya ini minta jajan ke ibunya gitu. Ada yang punya warung? Iya. Yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa itu apa? Jasa laundry bisa, guru juga termasuk jasa, itu juga termasuk contoh usaha jasa. Ibu ada gambarnya ya anak-anak. Seperti ini. Bisa dilihat, diamati. Yang di rumah punya usaha laundry, buka laundry itu berarti termasuk usaha jasa. Yang keempat,
industri kecil. Contohnya itu apa? Melukis bisa, sama apa, ayo? Sama menganyam atau membuat sesuatu dari bahan-bahan apa ya, kecil gitu, yang nanti dijual dan menghasilkan uang. Ini contohnya ya. Gambar pertama ini melukis. Kalau yang punya bakat melukis silahkan dilanjutkan, nanti kan hasil lukisannya bisa dijual dan menghasilkan uang gitu. Ini gambar yang kedua ya. Mungkin ini mbak-mbaknya lagi buat kalung atau gelang dari manik-manik. Ada yang pernah buat dulu waktu kecil mungkin, atau malah sekarang masih sering buat. Itu termasuk industri kecil, silahkan ditingkatkan, itu akan menghasilkan uang. Sekarang di situ ada ayo mengamati. Amati jenis-jenis usaha kecil atau usaha yang dikelola sendiri yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Semisal tetangga kalian ada yang memiliki toko, itu termasuk apa? Usaha perdagangan. Toko kelontong, warung, itu termasuk ke usaha perdagangan. Kalau ada yang memiliki laundry, fotokopian, salon, mungkin itu usaha jasa. Kalau ada yang memiliki sawah, terus punya usaha nanam bawang merah, mungkin padi, mungkin itu termasuk usaha apa? Pertanian. Seperti itu ya. Di situ udah ada tabelnya, kalian tinggal mengisi. Silahkan diisi dulu anak-anak. Sudah paham anak-anak yang tadi? Yang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang keunikan yang ada di Pulau Bali. Ada yang pernah ke Pulau Bali? Belum ya? Mungkin besok kalau kalian study tour. Pertama, kita akan membahas tentang Desa Tenganan. Desa Tenganan, desa tertua yang ada di Pulau Bali. Desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Desa ini juga termasuk Desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Keunikannya jadi di mana? Keunikan Desa Tenganan. Keunikannya yaitu terdapat pada kesederhanaannya. Bukan begitu anak-anak? Yang kedua, Desa Trunyan. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau biasa disebut dengan ngaben. Paham anak-anak? Sedangkan di Desa Trunyan sendiri, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua atau bahkan di atas pohon. Tradisi ini disebut dengan istilah mapasah. Berarti keunikannya ada di pemakaman jenazah ya. Keunikan di Desa Trunyan ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke Desa Penglipuran. Desa Penglipuran. Desa ini terkenal dengan bangunan yang teratur dan rapi. Dan di desa ini juga tidak pernah melepaskan adat istiadat yang berlaku turun-temurun. Di Desa Penglipuran juga banyak melakukan acara adat seperti galungan dan memperingati hari-hari besar yang ada di Bali.
Selanjutnya di situ ada ayo berdiskusi. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa ya. Silahkan. Sudah terbentuk kelompoknya? Jika sudah, tolong salah satu anggota itu kelompok kalian ditunjuk untuk menjadi ketua. Silahkan. Siapa aja ketuanya? Tolong maju ke depan, akan ibu jelaskan ya. Silahkan kembali ke tempat, ketua. Tolong jelaskan kepada anggota kalian apa yang ibu jelaskan ke kalian tadi. Sudah? Kita akan belajar dengan metode snowball throwing. Nanti ibu akan membagikan kertas kosong ke kalian seperti ini, ke kelompok ya. Nanti setiap anak mendapat 1 kertas. Terus kertas ini kalian isi dengan pertanyaan. Pertanyaan masih seputar materi tadi ya. Terus setelah ditulis pertanyaan, dibentuk bola, diremas-remas, dibentuk seperti bola, seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai semua ya, nanti bola ini dilempar ke temannya. Beda kelompok ya anak-anak. Seperti itu. Sudah paham cara mainnya? Sudah anak-anak? Sudah dibentuk seperti bola? Tolong sekarang dilempar ke teman lainnya. Sudah? Coba silahkan. Mbak Ani dapat apa Mbak? Pertanyaannya. Apa yang disebut dengan ngaben? Apa ya tadi anak-anak ngaben? Jenazah orang meninggal dibakar. Baik, betul ya. Silahkan. Mbak Rini dapat apa pertanyaannya? Mepasah. Mepasah tadi apa? Jenazah orang meninggal diletakkan di atas tanah di dalam gua atau bahkan diletakkan di atas pohon. Baik, selanjutnya seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ibu ada soal tapi mengerjakan sendiri-sendiri, penilaian individu ya ini. Jadi nggak boleh diskusi. Walaupun kalian duduknya diskusi, tapi ngerjainnya tetap individu atau sendiri-sendiri. Ini untuk penilaian individu soalnya. Silahkan dikerjakan, ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Minta bantuan salah satu siswa mengumpulkan pekerjaan teman-temannya. Sudah? Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai anak-anak. Sebelumnya apakah ada yang belum jelas dari materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada yang ditanyakan, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apa yang udah kita pelajari hari ini anak-anak? Apa? Usaha yang dikelola sendiri. Ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, usaha atau industri kecil. Tadi udah ya contohnya apa aja. Kalau mempunyai toko kelontong, mempunyai warung, itu termasuk usaha perdagangan. Kalau buka salon, buka laundry, buka bengkel, termasuk ke dalam usaha jasa. Betul sekali. Terus kita udah belajar keunikan yang ada di Pulau Bali. Tadi ada apa aja? Ngaben, jenazah orang meninggal dibakar. Mepasah, jenazah orang meninggal diletakkan di atas tanah, di dalam gua atau bahkan di atas pohon.
Ada Desa Tenganan, desa tertua yang terletak di Pulau Bali, terkenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Penglipuran, desa yang terkenal dengan struktur bangunan yang teratur dan rapi, dan desa yang tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang bersifat turun-temurun. Desa Trunyan, desa yang memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi, dan masyarakatnya juga tidak melepaskan adat dan budaya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membagikan hadiah kepada tadi yang Ibu tunjuk untuk menjawab tadi siapa? Mbak Ani dan Mbak Rini ya. Silakan maju Mbak Ani dan Mbak Rini. Ini ya Mbak hadiahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa belajar dan kita minggu depan akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu benda-benda di sekitar kita. Dipelajari dulu ya anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.